Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kelas 6 masih membahas tentang bab 2 ya, yaitu menerima kode dan qadar. Tetapi sebelum memulai ke pembelajarannya, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ya ke pembahasannya. Kali ini kita akan membahas tentang qadar. Setelah kemarin kita membahas qada, sekarang yang akan kita bahas adalah qadar. Qadar adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam bentuk dan kadar tertentu sesuai kehendak Allah. Qadar disebut juga takdir yang dapat diketahui setelah terjadi. Qadar bisa dirubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Dengan pengertian lain, qada berarti ketentuan Allah yang belum berlaku atau belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi atau telah berlaku. Setelah kemarin kita membahas qada ya, pengertian qada itu ketentuan Allah sejak zaman azali dan tidak bisa dirubahnya. Qadar, ketentuan Allah yang sudah terjadi dan masih bisa diubah dengan ikhtiar dan doa manusia. Takdir ada dua macam. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seseorang yang terkena sakit, ia bisa sembuh kembali asal ia mau berobat ya. Nah, takdir mu'allaq ini merupakan qadar. Yang kedua yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang terjadi pada manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah oleh manusia. Contohnya kematian. Takdir mubrom yaitu qada. Jadi kalau takdir mu'allaq ini qadar, kalau takdir mubrom yaitu qada. Kalau takdir mu'allaq ketentuan Allah yang masih bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar manusia. Sedangkan takdir mubrom ini tidak bisa diubah walaupun dengan ikhtiar dan doa manusia. Ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada qadar. Nah ini ya ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada qadar. Yang pertama, apabila memperoleh keberhasilan, ia akan menganggap keberhasilannya adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat sehingga ia akan bersikap sombong. Yang kedua, apabila mengalami kegagalan, orang yang tidak beriman kepada takdir Allah akan mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Yang ketiga, ia akan menyalahkan Allah apabila mendapatkan musibah atau kegagalan. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman kepada qadar. Maka sifat yang ketiga ini harus kita hindari. Salah satunya yaitu bersikap sombong, kemudian berputus asa dan berkeluh kesah. Itu yang harus kita jauhi. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman kepada qadar. Nah, ciri-ciri orang yang beriman kepada qadar yang pertama, menyadari bahwa keinginan hanya dapat dicapai dengan usaha. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dan mengerjakan tugas. Memiliki rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, belajar dengan giat dan disiplin. Contoh-contoh qadar. Pertama, anak yang bodoh menjadi pintar karena ia belajar dengan giat disertai dengan doa yang sungguh-sungguh. Kedua, orang yang miskin yang giat bekerja akan menjadi kaya karena ia bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dan berdoa. Kemudian yang ketiga, orang yang disenangi masyarakat karena ramah dan suka menolong. Yang keempat, anak yang menjadi juara kelas karena ia rajin belajar. Nah, ini adalah contoh-contoh qadar. Orang yang bodoh ketika ia rajin belajar, ia disiplin belajar, maka ia akan menjadi pintar.
Kemudian orang yang miskin ketika dia selalu berusaha, bekerja keras, ikhtiar dan doa, maka ia akan menjadi orang kaya. Hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, hikmahnya, segala sesuatu harus diusahakan. Yang kedua, selalu percaya diri dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam berusaha. Jadi, qadar merupakan ketetapan Allah yang mungkin masih bisa diubah dengan doa dan ikhtiar. Apabila usaha yang kita lakukan belum berhasil, maka kita harus tetap bersabar dan tidak boleh berputus asa. Sebab orang yang berputus asa adalah perbuatan orang yang kafir. Nah, kemudian ada tugas ya. Tugasnya isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Yang pertama, tuliskan pengertian qadar. Yang kedua, sebutkan 2 macam takdir. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh qadar. Yang keempat, takdir mu'allaq adalah. Yang kelima, sebutkan hikmah beriman kepada qadar. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk mengirimkan kegiatan kamu ya. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatan juga, dan jangan lupa juga untuk tetap terapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan agar kita semua terhindar dari virus corona. Sebelum menutup videonya, kita membaca doa kembali ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.